Nah, menjawab Joko, saya mau ngelempar pertanyaan ke Anda karena ini bukan seminar, bukan FGD, tapi ngobrol mendalam. Hal apa yang pertama muncul atau ingin Anda ketahui atau ingin Anda tanyakan dalam kaitan dengan transisi ini? Nanti saya coba jawab semua. Silakan. Apa yang Anda ketahui? Oh, kalau nggak ada kita pulang aja. Apa yang ingin Anda ketahui? Singkat. Mungkin kalau saya struktur kelembagaan pemerintahannya Pak. Struktur kelembagaan. Ya? Pemerintah baru ya kan? Ya. Oke, apa lagi? Yuk, teriak aja. Hal apa yang sebetulnya perlu diperhatikan dalam transisi pemerintahan? Apa yang perlu diperhatikan? Oke, dalam transisi. Oke, apa lagi? Yuk. Legacy yang harus dipertahankan. Legacy. Legacy existing ya? Ke incoming. Oke? Tadi ada tangan lagi di belakang tadi sih. Bapak, monggo. Ya, biasanya seringkali kebijakan itu umumnya pendek. Kebijakan. Jadi ketika pemerintah berganti, Kebijakannya ganti. Oke. Oke. Sustainability policy. Oke? Atau policy sustainability. Ya, Mas. Pendana riset. Apanya yang Anda masalahkan? Takut Prabowo nggak bayar riset? Lebih jelas. Ya. Lebih ke arah riset yang pendana itu yang mana ya? Oke, arah. Oke ya. Arah sektor sebenarnya ini kan ya. Kita bicara contohnya adalah riset. Oke? Mas dan belakang langsung. Prioritas pusat sama daerah. Prioritas pusat. Oke. Prioritas pusat versus daerah. Beri, Mas. Power sharing Power antara? Legislatif, eksekutif. Bukan power sharing antara koalisi. Power sharing spesifik ya? Ya. Oke. Power sharing, eksekutif, legislatif ya? Betul. Oke. Prioritas kebijakan. Prioritas belum ada ya? Oke. Prioritas kebijakan. Anda semua ini bawa HP nyala kan? Jadi nanti kita bisa interaksi ya? Boleh. Ya, saya penasaran sebenarnya kebijakan mana yang sudah autopilot gitu, tanpa pemerintahan baru pun akan jalan, atau mana yang akan berubah sebenarnya gitu, yang karakteristik seperti apa yang bakal jadi. Oke. Antara yang autopilot dengan yang butuh perubahan. Iya, dengan yang berubah ya. Oke. Mas dan dua-duanya, silakan pesan dulu. Impact daripada kebijakan yang akan dibuat dari sisi ekonomi, sosial, ataupun governance. Wah, itu seminar 3 hari tuh. Impact dari kebijakan yang akan dibuat ya, impact dari kebijakan yang dibuat ya. Terus kebijakan satu nanti, impactnya apa? Oke? SOS, ACT, dan seterusnya ya. Belakangnya tadi. transisi pemerintahan dalam konteks sistem pemerintahan demokratis. Transisi. Oke. Oke. 2 masih ada 2, 3. Peran Bappenas dalam transisi pemerintahan. Waduh, susah itu peran Bappenas. Peran Bappenas ya, oke. Peran state agency lah ya. Kita lihat contohnya EG Bappenas, oke? Nanti kita kayak tadi kan, contoh tadi riset misalnya arah sektor. Lumina? Mekanisme check and balance, oposisi sama monitoring hasilnya. Mekanismenya bisa dijalan, tapi hasilnya kan belum jalan. Oke, oposisi ya. Kalau kalian ada di YouTube, saya hari Selasa kemarin memberi kuliah umum 2 jam di Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara tentang oposisi dan oposisi beretika. Saya hari pertama, hari kedua kelas, hari ketiga Romo Magnis. Kira-kira ada 1.200 orang itu yang datang di kuliah saya itu tentang oposisi. Kalau kalian mau di YouTube ada rekamannya. Jawabannya Lumina, tapi kalau saya jawab itu kan kamu nggak puas kan? Oposisi ya kan? Nanti kita lihat. Terus satu lagi tadi, ya masih ada 2 dan 3. Ya Mas. Kapasitas fiskal dalam mengikuti kebijakan dari pemerintah yang dari pemerintah sebelumnya maupun pemerintah yang berikutnya. Kapasitas fiskal. Mas. Terkait pelayanan publik. Pelayan apanya? Transformasi digital. Transformasi digital. Transformasi digital. Oke. Riset. Transformasi digital. Anda ingin tahu sektor apa lagi? Riset, transformasi digital?
Pendidikan, nggak ada yang mau tahu? Pendidikan. Oke, nanti tambah sini ya, oke ya. Ini soal ya Mbak. Sama belum ada yang bicara tentang lingkungan, Pak. Lingkungan, apa yang mau ditanyakan? Kebijakan yang akan perlu lingkungan ke depannya. Jadi arah kebijakan, apakah perlu atau tidak gitu? Iya, Arah kebijakan, prioritas kebijakan, impact, arah ya, Anda mau tanya ya, khususnya environment ya. Oke, terus? Lalu Ya. penegakan hukum dan HAM. Oke, penegakan hukum dan HAM. Prioritas kebijakan bagus banget ini. Hukum, HAM. Tadi ada lagi, 2 lagi, yuk kita mulai. Ya, Mbak. Mungkin civic space. Civic space. Civic space. Oke, oposisi, civic space, freedom of expression ya. Terakhir, Mas. Ini saya mau agak lebih spesifik strategi masyarakat sipil dan organisasi non pemerintah dalam Strategi masyarakat sipil. dan organisasi non pemerintah Oke. untuk memasukkan agendanya ke dalam Strategi NSA untuk ke pemerintah, ya kan? ya, untuk agendanya supaya bisa diterima oleh pemerintah. Oke. Kita berhenti dulu 13. Kita lihat menjawab satu persatu. 13 itu ada subnya, ada yang A, B, C, D gitu ya. Sambil kita coba jawab satu persatu ya. Karena ini sekali lagi ini bukan seminar. Saya mau cerita pergeseran dari Pak SBY ke Pak Jokowi periode pertama. Bulan Agustus kalau nggak salah. Diumumkan oleh KPU, presiden terpilih adalah Pak Jokowi. Oke? Anda nggak keberatan ya di sini ya? Oke. Lalu ada sesi Pak Kuntoro dan saya membrief presiden terpilih Pak Jokowi. Pak Jokowi masih gubernur kan? Presiden terpilih. Jadi kami datang ke rumah dinas gubernur. Saya masih ingat setting duduknya. Ini Pak Jokowi, depannya Pak, ini Pak Kuntoro, depannya Pak Jokowi. Saya sebelah Pak Kuntoro, depan saya Bu Rini Sumarno, sebelah saya Mas Andi Wijayanto, depannya Mas Hasto Kristianto. Lalu yang asrotnya Vika, yang kemudian jadi asistennya Bu Susi. Kalau Anda masih ingat, saya Pak Kuntoro cerita ke Pak Jokowi, Pak, seperti ini jalannya pemerintahan selama ini, kayak gitu kan, ceritakan semuanya. Tanya Pak Jokowi, pertanyaan pertama tentang peran UKP 4, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Pak Kuntoro cerita, seperti ini peran UKP 4, Pak, gitu kan. Nah, saya nggak boleh pakai ini ya, kan sudah ada ini ya, saya ini pakai untuk yang lain aja. Nah, Pak Kuntoro cerita mengenai peran UKP 4, dan dia menyampaikan pertanyaan Pak Jokowi itu pertanyaan banyak net, kalau dulu namanya belum netizen seperti sekarang yang maha benar itu ya. Dulu itu masih pengen tahu mereka, apa benar autopilot tadi yang naik kan? Dijelaskan, nggak ada autopilot itu. Ada yang bekerja tidak ngomong-ngomong, iya. Namanya UKP 4 itu, zaman Pak SBY. Terus Pak Jokowi nanya, kalau begitu apa yang mesti dilakukan segala macam. Pak Kuntoro masa satunya mengatakan, Pak, UKP 4 itu alat paling powerfulnya Pak SBY. Dan kami semua akan mengundurkan diri sesuai masa jabatan kan? Selesai. Silahkan Pak Jokowi pakai UKP 4. Diperkuat perannya Pak, diberi penguatan politik sedikit saja, tapi tetap jadi lembaga teknokratik. Kami ceritakan. Baik Pak, macam itu kan. Agustus. Oktober, Pak Jokowi dilantik, 20 Oktober. Lembaga pertama yang dibubarkan, UKP 4. Dilebur ke Sekap. Oktober, kami sudah merasa ya sudah. Tapi itulah transisi. Transisi administrasi selalu membawa hal yang 1-2 diantaranya bisa kita perkirakan, banyak diantaranya nggak kepikir. Itu sudah ada tim transisi loh ya. Ada tim 11-nya Pak Jokowi, dipimpin Pak Andi Wijayanto kemudian menjadi sekretaris kabinet. Dan kemudian waktu itu Pak Andi Wijayanto, Pak Pratikno, dan Pak Andrinov Caniago, 3 orang ini memimpin tim transisi. Satu jadi Menteri Bappenas, satu menjadi Mensesnek, satu menjadi Sekap, gitu kan, yang memimpin. Itu pun seperti itu. Kebijakan, beberapa akan di-shutdown, beberapa harus diperjuangkan. Saya masih ingat hari-hari terakhir kami di UKP 4, kami sudah mengundurkan diri, tapi ditahan oleh Mas Andi Wijayanto saat itu, tolong bekerja dulu sebelum dibentuk kantor presiden yang baru. Di Situation Room di Binagraha
pada tanggal 30 November. Karena itu hari terakhir saya, 1 Desember saya pulang ke Jogja. 30 November 2014, Pak Jokowi ketemu kumpul di Situation Room Binagraha dengan para menteri untuk telekonferensi pertama kalinya dengan para pekerja migran. Di situ Pak Jokowi baru melihat, dan di situ diomongkan mengenai satu data kan belum ada Perpres, yang ada baru cetak biru. Satu peta belum ada Perpres. SDGs belum disahkan 2014. Open government, ini lumayan dulu kerja sama saya, kami sama-sama sekretariat. Open government entah gimana nasibnya. Itu yang saya bertanggung jawab ya kan. Jadi kalau pertanyaanmu tentang sustainability policy, ini sesuatu yang sangat, area yang sangat fragile, kalau saya mau bilang. Itu perlu diterima dan dipahami dulu. Reaksinya bagaimana nanti, ya kan? Jadi jangan berpikir bahwa lebih baik ya, kalau saya, jangan berpikir bahwa policy yang existing sekarang akan jalan terus kecuali kerangka regulasinya mengikat dan permanen seperti undang-undang atau PP. Perpres, presiden ganti, ubah. Apalagi cuma permen. Itu mesti dipahami betul. Apa namanya, hierarki regulasi itu Anda mesti clear betul memahami bahwa kalau undang-undang misalnya, bertanya misalnya, IKN jalan apa tidak? Selama nggak diubah undang-undang, IKN jalan terus, udah nggak usah nanya itu. Siapapun yang menang, kalaupun yang menang kemarin Mas Anies atau Mas Ganjar atau siapa, tetap akan jalan IKN. Seperti apa jalannya lain perkara ya kan? Tapi pasti akan jalan undang-undang kok. Presiden nggak jalan undang-undang kan di-impeach dan semua orang menjadi presiden kan? Ya nggak ada yang bodoh lah presiden kok sengaja melawan undang-undang, nggak ada itu. PP bisa diubah, tapi prosesnya panjang ya kan? Tapi kalau Perpres, misalnya struktur kementerian, Anda kira masih akan sama? Saya menduga nggak. Jumlah wamen per kementerian, Anda kira akan sama? Dugaan saya nggak. Badan baru akan muncul. Reorganisasi badan lama pasti terjadi. Yakin saya kalau itu. Jadi memang agility Anda itu dibutuhkan. Saya tadi kalau saya sekilas saya dengerin dari belakang tadi banyak dari KL ya kan. Saya cuma dapat saja berapa orang dari KL. Ya kan, mayoritas ini ya. Ini KL ya kan. Kemudian dari NGO, masyarakat sipil. Oh, masyarakat sipil juga cukup banyak. Bisnis 1, akademisi selain saya 3. Oke. Ngapain 2 orang ini ikut ini? Oke. Nah, satu persatu sekarang. Struktur kelembagaan pemerintah baru sampai dengan 20 Oktober atau 23 Oktober 2024 yang ada adalah rumor. Anda boleh bereaksi berdasarkan rumor, boleh tidak. Kecuali besok tim transisi diumumkan dan tim transisi engage ke kementerian Anda. Nah, Anda punya bayangan. Tapi seperti apa tepatnya struktur kelembagaan, Presiden mendapatkan waktu 3 kali 24 jam untuk menyelesaikan struktur kelembagaan yang baru. Nomenklatur akan diumumkan paling lambat 23 Oktober 2024. Hari itu, sore itu, Anda akan tahu seperti apa nomenklaturnya. Di luar itu, rumor. Jangan percaya brosur yang beredar menteri sebanyak itu orang jualan dirinya sendiri aja. Yang bikin pasti salah satu yang ada di situ, yang pengen dijadikan menteri itu kan. Nah, jangan, nggak usah. Anda kan orang-orang cerdas itu ya. Tunjukkan anak muda itu memang cerdas. Apa yang perlu diperhatikan dalam pemerintahan, dalam transisi pemerintahan? Kalau Anda ada di KL, apakah Anda bisa memetakan institusionalisasi atau regulasi yang menurut Anda signifikan untuk dipertahankan? Itu yang paling penting. PAN-RB misalnya, ada 2 rumpun dari LAN dan dari PAN-RB misalnya. PP tentang manajemen P3K. Itu grace periodnya udah berapa lama itu? Sampai sekarang masih berapa banyak KL yang belum jalan. Tapi itu PP bener itu kan? PP yang bener seperti itu untuk menutup jalur honorer-honorer kan? Mau dibuka lagi nggak itu? Diteruskan nggak itu? Nah, karena honorer itu wilayah transaksi politik kan? Nah, kalau saya itu mesti dipertahankan.
Grace period itu sudah habis kan? Harus didorong. Yang namanya ASN sama dengan PNS plus P3K. Titik. Masalahnya undang-undang ASN yang baru memunculkan TNI bisa masuk, Polri bisa masuk, orde baru balik lagi, jebret, free fungsi. Saya nggak ngerti bagaimana Anda bereaksi. Tapi di BRIN misalnya, berapa orang tadi dari BRIN tadi? Satu tadi ya. Tadi Anda kok tertarik ISA tadi dari mana, Mas? Swasta, oke. Di negara-negara maju, Mas, research itu public goods. Di negara maju, di negara yang pura-pura maju, research itu tidak pernah public goods. Harusnya itu public goods. Nanti kita ngobrol ya soal riset ini ya. BRIN misalnya, BRIN masih ada nggak? Masih dugaan saya, karena undang-undangnya mengatakan begitu kan. Tapi ide menghidupkan kembali Kemenristek sudah muncul kencang banget di pemerintahan Pak Prabowo. Dugaan saya kan seperti dulu, Kemenristek garis miring BRIN mungkin. Kalau jadi begitu, kementerian mana yang mau dilebur? Iya, betul. Ya kan? Yang tahu itu nanti Pan RB ini pasti Pan RB itu bagian dari yang pertama ini nanti kan. Semua presiden, Anda tahu nggak Kementerian Anak Emas presiden baru itu selalu Setnek, Pan RB, Bappenas, Menteri Keuangan. Ini termasuk orang pertama nanti yang akan tahu seperti apa nasib Anda yang lain di ruangan ini. Dia akan tahu duluan nih dua orang ini. Nah, jadi apa yang perlu diperhatikan? Regulatory framework dan inisiatif yang terinstitusionalisasi yang menurut Anda signifikan bisa nggak Anda jual ke pimpinan setelah Anda? Itu hanya itu. Ada Kemendikbud nggak? Nggak ada. Tadi kayaknya macam tadi Setnek, Sekap, Kementerian Desa. Apa yang paling Anda khawatirkan yang akan hilang? Katanya sih mau digabung sama Mendagri. Yes. Itu dendam lama kan? Itu dendam lama sekali sebelum ada undang-undang desa kan? Oh iya, loh itu juga rumor yang adalah LAN, BKN, Pan RB jadi satu. Kepala LAN itu cuma deputi aja nanti. Iya kan? Kenapa Anda khawatir? Mau kehilangan jabatan dong Pak. Maksudnya SOTK-nya berubah banget kan? Pasti. Terus juga Tapi dugaan saya tidak akan dilebur. Dugaan saya. Karena dia butuh konstituen desa. Saya dilebur, bubar pemerintahan itu, nggak nyampe setahun tuh nanti. Enggak, dugaan saya enggak. SOTK diubah mungkin, yes. Nyambung, gitu pasti. Ya. Kenapa? Nah, itu ada kemungkinan. Dugaan saya, lembaga kepresidenan akan dikonsolidasi. Karena presiden butuh konsolidasi kekuatan. Tadi pertanyaan tadi siapa tadi? Konsolidasi kekuasaan tadi. Ya kan? Jadi, di dalam transisi pemerintahan baru itu selalu butuh konsolidasi dua hal. Konsolidasi politik dan konsolidasi teknokratik. Politik, partai dan lain-lain. Yang teknokratik adalah kelembagaan yang memperkuat dan mendorong kinerja. Dalam hal ini presiden. Saya lebih kalau itu terjadi lebih masuk akal. Setnek, Sekap, KSP, bahkan mungkin Seswapres jadi satu namanya lembaga kepresidenan. Sangat mungkin. Satu-satunya kelembagaan yang tidak punya undang-undang itu presiden loh. Undang-undang lembaga kepresidenan itu dibuat yang mendraft dulu sudah meninggal. Namanya Pak Cornelis Ley. Itu dia dulu itu pernah mengusulkan mendraft undang-undang. Dosenmu ya, Dik? Pak Cornelis Ley, bukan? Siapa yang pernah diajar Pak Cornelis Ley di UGM dulu? Itu Pak Cornelis Ley itu pernah memikirkan itu. Yang fokusnya adalah lembaga kepresidenan ini mesti didukung oleh presiden, itu mendukung lembaga kepresidenan yang menjelaskan tugas kewenangannya juga biar tidak berlebihan, tapi juga biar mereka punya power agar bisa konsolidasi. Jadi lembagamu sangat mungkin. Saya cuma tidak tahu akan seperti apa jadinya. Dulu sih pernah ada kajian juga Pak, menghilangkan Kemenko, jadi koordinasi itu nanti dikoordinasi langsung ya. Jadi kemungkinan yang saya lihat sangat fragile sebenarnya adalah di sekitar presiden, termasuk di tempatmu, ya kan? KSP, Setnek, Sekap, itu mungkin akan dilebur, kemungkinan. Lalu Kemenko itu kan mengikuti kebutuhan kan? Zaman Pak SBY ada 3, zaman Pak Jokowi ada 4. Saya ikut datang satu rapat yang membahas salah satu prioritasnya Pak Prabowo. Ya karena saya dari SDGs ya, diundang dalam rapat itu, makan siang gratis. Itu
kementerian yang terlibat kalau mau kita flash out itu 11 KL. Di mana lebih dari 2 Menko ada di situ. Itu sudah membutuhkan koordinasi yang berbeda lagi, ya kan? Saya nggak tahu. Tapi yang paling fragile harusnya Menko dengan tempat saya dulu itu kan, tempat Anda sekarang itu. Ya, itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Sekali lagi, Anda cek inisiatif. Teman-teman Kemendikbud misalnya, sangat shaky ini. Ini Merdeka Belajar terusin atau enggak? Ya kan? Kalau teman-teman BRIN, pertanyaan biasanya adalah seluruh reform yang dikerjakan kemarin oleh Pak Handoko akan terusin atau enggak ya? Lembaga apa? Kalian sudah capek mereform, kalau bisa kembaliin lagi, bingung lagi pas itu kan. Tapi itu saya tidak mengatakan itu tidak mungkin, tapi dugaan saya akan sangat tergantung. BRIN itu kan cukup politis. Jadi hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega itu agak menentukan nanti. Kita lihat nanti ya. Itu yang perlu diperhatikan ya, sekali lagi. Inisiatif kunci, apakah terinstitusionalisasi dalam kerangka regulasi yang kuat atau tidak? Kalau tidak, wassalam. Saya mau intermezzo sedikit. Saya pernah sampaikan di pojok kebijakan sebelumnya, kalau Anda nonton rekamannya di YouTube, tentang cancel culture yang berawal sebenarnya itu dari K-popers itu kan. Kalau nggak suka kemudian yang lain ditinggalkan. Sama di dalam birokrasi. Sesuatu yang baik yang sudah ada di cancel hanya karena bukan dia yang memulai. Perhatikan betul. Dulu ketika saya menghadap Pak Presiden menjelaskan tentang satu data, itu dari tim Pak Jokowi periode 1, sebagian dari tim transisi itu mempertanyakan cetak biru yang kami siapkan. Cetak biru satu data Indonesia itu diselesaikan September 2014. Ketua timnya namanya Pak Koni Samadi, Mirarta Samadi, itu adalah deputi UKP 4, bersama dengan Mas Soni Mumbunan, menyelesaikan dengan tim kami termasuk di dalam itu, menyelesaikan cetak biru satu data dan satu peta. Sampai saya harus membuat case rapat dengan Pak Presiden, waktu itu saya masih di KSP Deputi, untuk mengatakan mengapa satu data ini penting. Yang dibeli yang mana dulu? Satu peta. Satu peta Januari 2016 sudah jadi perpresnya. Dapat sekretariat. Satu data belum. Karena resistensi dan juga banyak sekali informasi-informasi yang nggak benar masuk ke pimpinan. Anda jangan selalu berpikir bahwa pimpinan Anda pasti mendapatkan data yang benar loh ya. Tentang saja. Karena pembisik atau orang sekitar dia, satu menteri kan punya 5 staf khusus sekarang ini. Dan staf khusus itu bisa well informed, bisa ill informed. Kalau staf khususnya itu ill informed, celaka Anda birokrasi. Itu termasuk yang di awal-awal dulu. Setengah mati saya dengan Pak Jokowi mengenai pentingnya satu data. Jadi yang lahir duluan adalah Perpres satu peta dulu. Setelah satu peta baru SPBE. Setelah SPBE baru satu data. Padahal yang paling mendasar satu data, ya sudah, yang penting dapat. Sekarang SPBE-nya diubah menjadi yang baru ini, transformasi digital dengan peruri. Saya nggak tahu how you feel tentang itu kan. Tapi itu satu di antara Perpres yang menurut saya paling fragile itu, yang akan disikat ke depan. Mudah-mudahan saya salah, tapi saya menduga. Itu. Jadi cek inisiatif-inisiatif kunci. Karena cancel culture itu akan sangat mungkin terjadi. Mungkin sesuatu dibubarkan dulu untuk dibuat lagi. Contoh, Badan Red Plus. Duit dari Norway masuk ke Indonesia, tapi duit itu bersyarat. Syaratnya Indonesia membentuk lembaga, namanya BP waktu itu ya, Badan Pengelola REDD+. Reduction from Emission, from Deforestation, and di satu lagi apa? Lupa saya, oke? Ya. Dapat duit kita, 1 miliar atau 1 triliun dolar, lupa saya, dari Norway. Syaratnya harus perform dulu. Masuk, dibentuk BP Red Plus zaman Pak SBY. Sampai Pak Jokowi dari Presiden, lembaga itu belum settle, masih belum digaji, sampai dibubarkan Pak Jokowi. Jadi 18 bulan BP Red Plus beroperasi tanpa gaji, dibubarkan. Udah kerja di situ, dibubarkan. Lalu dibentuk badan baru, namanya BRG. Dengan tugas sama persis dengan BP Red Plus. Cancel culture. UKP 4 dibubarkan, bikin KSP yang perpresnya merujuk UKP 4. Jangan kaget dan tidak perlu sakit hati. Kalau sakit hati saya udah sakit jantungan dari dulu ya kan. Enggak, saya terima aja. Itulah fakta transisi, terutama Anda yang ada di jajaran pemerintahan. Kasarnya, tapi saya sangat kasar omongan itu ya. Pelan aja. Sakit mau ngapain lagi?
Itu hidupmu ini jadi PNS selama kamu keluar itu kan. Nah, sekarang memanage agar Anda tidak butuh banyak healing itu kan. Nah, itu kata kuncinya. Jadi itu yang berubah. Legacy. Dari existing atau outgoing government ke incoming government, sudah bilang. Cara Anda menjual legacy adalah kalau Anda ditanya, kamu punya kesempatan untuk menjual sesuatu kepimpinan yang baru. Kan urutannya begini, Presiden menunjuk menteri. Menteri akan mengevaluasi eselon 1. Eselon 1 kan nggak terikat oleh kepres menjabat sampai kapan. Menteri nggak suka ganti itu kan. Menteri akan mengganti eselon 1. Siap-siap aja. Eselon 1 yang baru punya power kan, akan mengganti eselon 2. Oh ini atau digeser sana sini ya. Mungkin dampaknya akan kena ke Anda. Mungkin direkturmu ganti. Gimana caramu menjual gagasan? Caranya adalah jangan mempromosikan atau jualan betapa indahnya gagasanmu atau betapa luhurnya existing policy gitu. Tapi bagaimana policy yang ada yang kamu mau perjuangkan itu bisa membantu pimpinanmu itu menjalankan tugasnya atau kementerianmu perform. Itu caranya. Jangan self-glorifying. Tidak ada. Saya nggak tahu Anda pernah nggak mendengar cerita ini. Bulan Maret atau April 2015 saya jadi deputi KSP. Saya menghadap Pak Jokowi dalam satu briefing saya. Karena waktu itu sebagai deputi, zaman Pak Luhut menjadi kepala staf presiden, saya ketemu presiden itu 2-3 kali seminggu, lebih sering dari menteri-menteri itu ketemu presiden. Salah satu briefing saya adalah Pak Jokowi sebaiknya datang ke sidang umum PBB 2015 karena SDGs mau diratifikasi. Dan saya cerita apa itu SDGs, peran Indonesia sebelumnya. Dari ending MDGs, high level panel, Indonesia memimpin begini, dan SDGs ini begitu canggih. Jokowi itu orang yang sangat sopan. Meskipun dia nggak suka, dia akan mendengarkan. Dia dengerin saya ngomong. Tapi baru saya ngomong 1 menit atau 2 menit, dia udah makan kacang. Dia udah mikir jangkrik. Udah kan nggak didengar kan? Dia makan kacang itu. Saya mikir, sembrono nih. Ya udah, saya ngomong kan. Goblok juga saya, harusnya kan saya berhenti itu kan. Enggak, dia dengerin. Penutup, udah tahu saya dia. Nggak penting itu Mas Yanuar, ngapain datang ke sidang umum PBB? Udahlah nggak usah ngurus itu SDGs. Udah mikir mati ya. Baliklah saya ke KSP kan sama Pak Luhut. Pak Luhut udah bilang, yuk dengar ya dari Bapak Presiden ya, nggak usah kau urus itu SDGs itu. Padahal di dalam SDGs itu OGP nempel segala macam itu kan. Saya tuh ngemis ke Pak Luhut, Pak biarkan saya tetap mengurus itu Pak, meskipun tanpa staf. Ngemis saya ke Pak Luhut. Kalau ya udah kamu tetap berangkat nanti ke New York, tapi nggak usah itu. Saya diberi Pak Luhut ke New York itu, bukan pakai anggaran negara itu. Berangkatlah sana kalau kamu masih mau ngurus itu, tapi saya nggak mau punya, kita ngikutin Pak Presiden. Saya berangkat balik Bappenas waktu itu menterinya kalau nggak salah Pak Sofyan Jalil, waktu itu belum Pak Bambang Brojo kalau nggak salah. Terus balik dengan Pak JK itu kan, Presiden nggak datang. Dan saya udah nggak tahu ini gimana dari SDGs di Indonesia. Nggak ada baik ini. Sampai bulan Maret 2016. BPS mengumumkan kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan kita itu angkanya itu tidak membaik, flat, bahkan cenderung memburuk. Tapi kedalaman kemiskinan parah. Anda cek laporan kemiskinan 2016. Lalu ada rapat kabinet terbatas mengenai kemiskinan itu. Kang Teten mengajak saya. Seperti biasa kan, kalau Deslon 1 diajak kan duduknya ya di belakang. Yang paling depan sini kan presiden dengan menteri-menteri itu kan. Saya duduk di belakang. Semua menteri ngomong. Entah kenapa kok ya Pak Presiden ngeliatin saya. Dan dia nanya, Mas Yanuar ada yang mau disampaikan nggak? Ya menteri-menteri semua ngeliatin ke saya kan. Ini siapa orang ini tuh kan? Saya bilang, Bapak Presiden, saya kira SDGs bisa membantu Bapak untuk menangani kemiskinan. Gimana caranya Mas? Dia ngambil kertas dan spidol yang garis-garis biru itu. That moment
I got his full attention for 7 minutes. Saya cerita, bukan tentang indahnya SDGs, tapi gimana SDGs bantu nawacita. Pak, kita bisa begini. Yang dibutuhkan apa, Mas? Kita butuh perpres, Pak, tentang SDGs. Kita butuh sekretariat, Pak. Kita butuh itu. Kita butuh SDGs itu dimainstreamkan dalam RPJMN, Pak, untuk agar targetnya itu lebih ambisius, lebih gini. Semua orang dengerin tuh omongan saya itu. 2016 saya dapat semuanya, perpres dapat, Seknas SDGs di awal dapat berapa puluh miliar itu, kemudian semuanya dapat. Tapi saya tidak ngomong betapa luhurnya SDGs, saya ngomong gimana SDGs membantu mencapai nawacita. Itu yang mestinya kalian kerjakan besok. Prabowo punya astacita kan? Pak, yang kami kerjakan sekarang ini bisa membantu pencapaian astacita dalam hal, udah nggak usah ngomong ini dulu karena gagasan luhur, Pak. Udah kagak didengar kalian. Udah. Get the buy-in. Okay, legacy itu cara sustain legacy. Sustainability policy saya sudah bilang sampean tadi ya ke Anda ya. Keberlanjutan kebijakan sejauh makin tinggi levelnya dia akan di hold. Hukum, undang-undang maksud saya, PP. Di bawah PP selalu berisiko untuk diubah. Kalau kita bicara sustainability policy, gimana kebijakan itu bisa berjalan? Sekali lagi, jawabannya buy-in. Kalau nggak relevan, nggak sejalan dengan visi misi, maka sekarang angka keramat 8, 17, 8 itu Anda mesti pelajari betul-betul. Ini 8 visi, astacita, 17 prioritas, 8 quick win. Ini akan digenjot ini 1 tahun sampai 2 tahun pertama ini. 8 visi Anda pelajari, Anda cek. Inisiatifmu, setiap inisiatifmu, kalau ditanya nyambung kemana? Di sininya visi nomor berapa, prioritas nomor berapa, quick win nomor berapa. Kalau Anda nggak bisa memetakan itu, wassalam, menterimu. Kalau kamu mau sedikit dalam tanda petik menjilat ke atasanmu gitu ya, kamu ngomong direkturmu, Pak Direktur, Bu Direktur, Bapak bilang aja pada Pak Deputi, yang kita kerjakan tuh menyambung ke astacita nomor sekian, prioritas. Biasa begini kan orangnya, kalau di tempat kami di CIPG, kami memetakan untuk urusan inovasi dan riset. AC nomor berapa, misalnya 7, terus prioritas AC07, prioritas 02, namanya quick win kan? Quick win KW 04 satu-satu. Ini membantumu untuk memetakan itu. Kamu bisa bilang, Pak Direktur, Bu Direktur, bilang aja Pak ini kita bantu. Jadi mungkin siapa tahu kamu dinaikin cepat. Tapi kalau kamu nggak bisa memetakan yang kamu kerjakan itu nyambung ke visi yang mana, prioritas yang mana, quick win yang mana, wassalam, udah, percaya saya. Oke, saya mau lompat dulu dari sini ke sini. Strategi untuk non-state actors, untuk ke pemerintah. Whatever feeling you have terhadap pemerintahan Pak Prabowo, Mas Gibran ini, masyarakat sipil kan mengkarakteristikkan dengan kembalinya democratic authoritarian, ya kan? Otoriter tapi demokratis, itu kan cara-cara demokrasi digunakan dalam rezim otoritarian. Saya mau bicara satu hal ya, yang akan kedengaran kontroversial ini di kalangan teman-teman saya masyarakat sipil, karena saya kemarin kan teriak-teriak terus. Saya bilang ya, rezim otoritarian selalu dapat apa yang mereka mau. Saya ulangi, rezim otoritarian selalu dapat apa yang mereka mau. Karena itu, bisakah yang kita mau ini ada dalam list yang mereka mau? Kita mau antara cerdik-cerdikan atau culas-culasan, ayo kita ngobrol. Serius. Misalnya, Pak Prabowo bolak-balik ngomong stunting mesti kita turunkan ke level sekian persen. Kalau saya tepuk tangani, betul Pak. Jangan dilawan kayak gitu. Pertama kalian akan kalah. Kedua konyol. Serius. Dia maunya baik kok, nggak stunting. Kita tahu technocratically tantangannya apa saja, ya kan? Tapi misalnya dia ngomong bolak-balik, tempatmu itu anak-anak DPR ya, bahwa dia ngomong kan, saya mau melawan korupsi gini. Harusnya open government dapat traksi gede banget ini. Pak, kalau begitu open government itu bisa membantu Bapak astacita nomor sekian Pak, prioritas nomor sekian, quick win nomor sekian. Harusnya open government itu dari sekretariat nasional itu, seperti SDGs seharusnya. Nah sekarang
Strategi NSE, ini strategi teknokratiknya ya, strategi politiknya beda. Strategi teknokratiknya adalah apa yang Anda inginkan, ini bisa nggak masuk ke dalam apa yang dimauin pemerintah. Petakan lagi, kalau Anda di-invite, yang Anda kerjakan itu nyambung di mana. Kalau Anda ada di Prakarsa, Maftuh masih sekarang mimpin. Siapa sekarang direkturnya? Maftuh. Ngomong sama Maftuh misalnya. Mas Maftuh, kita perlu memetakan ini Mas, yang dikerjakan Prakarsa ini membantu atau korelasi sama yang mana. Kan Prakarsa itu selalu punya pendekatan dua kaki itu kan. Ada yang developmentalisnya, ada advokasinya kan. Saya ngomong yang developmentalisnya, yang teknokratiknya. Advokasinya nanti kita lihat kan. Advokasi itu tata kelola governance kayak gitu. Tapi kita harus mikirin dulu. Kalau nggak bisa. Strategi ini. Nah, oposisi yang ada di sini ngomongin soal civic space, ngomongin soal freedom of expression, itu adalah sisi yang lain. Ini saya meringkas kuliah saya ya, Lumina. Jangan percaya dan jangan termakan gagasan oposisi itu tidak ketimuran, tidak Indonesia, tidak sesuai dengan budaya timur, tidak sesuai dengan Pancasila. Omong kosong itu. Indonesia sistemnya presidensial, bukan parlementer, karena itu nggak ada oposisi. Enggak. Oposisi adalah sebuah gagasan check and balances. That is the very least. Kalau tidak ada check and balances, whoever bearing the power pasti akan jadi tirani. Pasti itu. Kekuasaannya akan absolut. Begitu seluruh DPR itu dirangkul semua menjadi partai, semuanya itu pro pada pemerintah, kamu tidak punya kontrol sebagai pemerintah. Itulah masalah terbesar dengan Jokowi periode kedua. Dirangkul semua sehingga tidak ada kontrol. Pemerintah mau melakukan apa saja, gol, udahlah. Di tengah-tengah Covid mau bikin pilkada, gol. Anda mau bikin UU Cipta Kerja, gol, apapun. Nah, masyarakat sipil mau ngapain juga, gigi jari semua isinya itu. Udah nggak ada nasib itu. Kecuali Anda mau kayak gitu, bagi saya itu tidak sehat. Kalaupun partai politik tidak bisa membuat oposisi, masyarakat sipil mestinya mengkonsolidasi diri. Tadi yang nanya kan soal masyarakat sipil tadi kan, konsolidasi masyarakat sipil itu menjadi penting. Sekali lagi, power itu tends to corrupt. Tapi kalau kalian membiarkan power itu menjadi absolute power, dia pasti corrupt absolutely, pasti. Kita lihat besok, apakah PDIP mau oposisi? Apakah PKS mau? Kalau nggak ada, masyarakat sipil juga mengatakan, aduh Pak takut Pak ngelawan nggak gini-gini, udahlah kita masuk semuanya oposisi, semuanya kita koalisi. Ya sudah, kita bikin kaos. RIP demokrasi gitu kan bisa. Mungkin. Kalau Bappenas kan baru ada kaos baru ya, siksa lembur. Karena paling berat Bappenas kan menyelaraskan RPJMN dengan visi misi presiden baru. Itu yang di Bappenas tuh nggak tidur tuh sampai Desember besok itu. Gitu, oke? Sustainability. Arah sektor. Saya mengusulkan kalian bikin kajian. Saya bisa menjawabnya cuma umum. Dan jawaban di sini, balik ke sini. Kamu perkirakan, contoh, riset, ya kan pertanyaanmu tadi ya. Riset itu selama ini dipandang oleh rejim bukan sebagai investasi, tapi sebagai cost. Itu kesalahan paling mendasar melihat riset. Udahlah banyak orang ngomong, nulis, saya teriak-teriak di Kompas juga, terus ada masih di simpang jalan, nggak ada yang dengerin, ya udahlah. Sekarang ini masih melihat riset sebagai cost. Mestinya riset itu sebagai investasi ke depan. Hanya di negara-negara maju yang GERD, Gross Expenditure on Research and Development, harusnya di negara maju itu 2,5 sampai 3% GDP. Indonesia itu kan baru 0,1, less than 0,1 Indonesia persen. Pak Prabowo kalau tidak salah menargetkan GERD ini 1% sampai 1,5%. Pak Prabowo. Masalah di kita, GERD yang 0,1% itu 80%-nya duit pemerintah. Swasta cuma 20%. Dalam hal tertentu swasta itu cuma numpang, ngikuti sistem pemerintah aja. Dia mencari amannya saja.
Harusnya lebih banyak swasta. Tapi nggak bisa disalahkan dalam kondisi seperti sekarang ini kalau swasta kelakuannya kayak gitu. Nah, kita tidak tahu strategi Pak Prabowo apa untuk meningkatkan gross expenditure on research and development ini ke 1-1,5%. Tapi sebenarnya kalau Anda membaca Stacita, kepala dingin ya, hati boleh panas, tapi kepala dingin gitu ya, lihatnya Stacita ya. Sebenarnya bobot riset itu ada. Saya tidak mengatakan besar, tapi ada. Bobot riset itu ada di Stacita. Tapi Astacita itu begitu grandnya, begitu gedenya gitu ya. Itu dari dokumen 01, 02, 03 harus diakui memang yang 02 itu yang paling susah untuk ditebak operasionalisasinya. Yang 01 itu gampang banget kelihatan kan, kalau ini jalan caranya begini itu kan. 03 oke lah itu. Tapi 02 itu paling susah ditebak. Jadi saya nggak tahu mas, apakah dia akan merombak BRIN seperti apa, apakah ada anggaran untuk riset yang lebih gede. Saya mengharapkan setidaknya itu ya, kalau bisa itu ya. Tapi arah riset di pemerintahan Pak Prabowo menurut saya dua hal. Satu, riset sebagai enabler itu pasti akan dibutuhkan, karena program yang dikerjakan semua butuh riset. Mulai dari soal food estate, makan siang gratis, susu gratis, apalagi hilirisasi. Anda bacalah yang 8 quick wins itu kan. Anda online buka aja, coba 8 quick wins Prabowo, coba cek. Anda bisa lihat sini. Jadi arah sektor saya kira kalau mau teman-teman BRIN misalnya bikin diskusi, gini ke depan riset inovasi Pak Prabowo gimana ya? Jangan hanya bertanya begitu, tapi bikinlah kajian awal dulu. Teman-teman BRIN ngumpul, petakan ini 8, bagaimana riset sebagai enabler dan riset sebagai sektor. Lalu tadi mengenai transformasi digital. Akan mendapatkan traksi karena Gibran mendorong itu, dan Pak Prabowo juga percaya pada transformasi digital. Jadi bagi mereka yang bekerja di sektor itu, maybe good news. Yang kita tidak tahu, dan ini menjangkau semuanya, adalah governance dari sektor itu. Tata kelola. Di Kompas saya tulis secara sangat sederhana apa itu good governance. Good governance adalah pemisahan mereka yang bearing power, yang punya kekuasaan merencanakan, tidak mengimplementasikan. Yang punya kekuasaan mengimplementasikan, tidak mengevaluasi. Yang punya kekuasaan mengevaluasi, tidak merencanakan. Sesederhana itu konsep governance. Yang Anda protes dengan oligarki, ya, anak-anak muda kan sangat senang. Itu saya di postingan netizen, oh semuanya oligarki. Oligarki itu apa sih? Oligarki itu kondisi di mana yang punya usaha itu juga berkuasa sebagai pembuat kebijakan. Atau sebaliknya, pembuat kebijakannya punya bisnis itu kan. Ya sama aja lah, pokoknya dari satu itu kan ya. Yang intinya adalah dia bisa membuat kebijakan yang diimplementasikan sendiri gitu loh. Itu yang saya bilang bad governance, itu yang saya bilang dengan conflict of interest. Nah, jadi bukan soal sektornya. Perhatian Anda mesti langsung switch pada governance-nya sektor ini gimana. Governance riset misalnya. Apakah yang membuat kebijakan riset melaksanakan? Apa yang membuat yang melaksanakan riset itu mengevaluasi? Itu kan? Persoalan kita kan di situ selama ini dengan BRIN atau dengan Kemenristek yang lama itu kan, yang membuat misalnya oh ternyata tata kelola riset kita ternyata begitu lemahnya macam-macam kan. Begitu dipindah ke Dikti, malah yang Diktinya dipindah ke Kemendikbud misalnya. Kemarin case kan 100 profesor 160 paper 4 bulan itu sama dosen termuda atau dokter termuda tapi papernya 100% nyontek kayak gitu. Itu kan sesuatu yang governance-nya itu bukan sektor per se ya, tapi maka besok saya minta Anda kalau Anda masuk memikirkan transisi secara serius, concern Anda mesti pada tata kelolanya. Mau ngomong riset, mau ngomong transformasi digital. Contoh, yang sekarang sedang disoroti kan dengan perpres yang baru. Ini kan bagaimana peran Peruri kan. Bagaimana KL yang menjalankan transformasi digital itu dikoordinasikan. Ya kan? Harusnya kan idealnya yang namanya GovTech ID seperti di Inggris govtech.uk itu nempel di kantor Perdana Menteri karena dia mengkoordinasikan SPBE se-Indonesia. Di dalam
sebuah setting alternatif kelembagaan kepresidenan, Pan RB itu nempel presiden loh ya. Jadi yang nempel presiden itu adalah Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan Pembangunan, Menteri Pan RB, Setnek, itu nempel. Maka menjadi masuk akal koordinasi SPB itu ada di situ. Tapi sekarang kan tidak. Nah ini atau operasionalnya ada di Peruri itu. Nah Anda cek sekali lagi. Tapi kalau Anda mau ngomong soal sektor, that is the sektor di zaman Pak Prabowo. Ketiga, pendidikan. Saya kira harusnya kebijakan-kebijakan yang bagus dari Nadiem diteruskan harusnya. Kalau sektor-sektor yang menentukan mati hidupnya orang banyak, itu tidak dipolitisasi, mestinya kita selamat. Saya beberapa bulan di Singapura menjadi senior fellow di Lee Kuan Yew School of Public Policy. Saya ketemu dengan Menteri Pendidikan, Minister Chan. Saya ketemu dengan Head of Civil Service, kayak Menteri Pan RB-nya gitu ya. Ngobrol. Saya nanya, gimana kebijakanmu? Mengapa dulu kamu mikirnya seperti ini gitu kan? Dia bilang gini, Pak Yanuar, negara kami ini accidental state, negara kecelakaan. Kami itu dibuang Malaysia, Indonesia tidak mau menerima kami tidak punya apa-apa, yang ada cuma manusia. Karena itu kalau kami tidak membangun manusianya, kami pasti mati. Jadi, urusan yang menyangkut manusia tidak pernah diberikan ke partai politik di Singapura. Tidak pernah. Teknokrat semua. Civil service yang menerima gaji paling tinggi di sektor pendidikan. Guru PAUD, apartemennya mewah-mewah itu. Di kita udah paling menderita itu. Guru SD itu. Nah, kalau ini menurut saya bagus kemarin ya, secara politiknya Pak Jokowi menghentikan tradisi lama pembagian jatah NU Muhammadiyah, ya kan? Di masa lalu, kalau Menteri Agamanya NU, Menteri Pendidikan Muhammadiyah, dan sebaliknya. Kemarin enggak, Menteri Pendidikan Nadiem. Lepas dari seluruh komplain atau pujian Anda terhadap capaian Nadiem, tapi sebagai sebuah langkah memutus rantai itu benar. Nah, besok Pak Prabowo mau nerusin itu enggak? Mau enggak dia mencari orang profesional ada di urusan yang menyangkut hidup matinya orang, kesehatan, pendidikan, harusnya sosial. Itu kan sektor hulu itu kan, pendidikan, kesehatan, sosial itu sektor hulu. Harusnya nggak boleh dipegang orang politik itu. Karena begitu dipegang orang politik, Anda tahu sendirilah. Selama COVID, Menteri Sosialnya korupsi, sementara itu gitu kan. Jadi itu, ya. Pusat dan daerah. Menarik ini, pertanyaan bagus. Kalau ada yang mau serius membaca, Journal of Southeast Asia Economist 2021 Desember, saya menerbitkan tulisan di situ bersama dengan sahabat saya Mas Sujarwoto, dosen Brawijaya. Saya melakukan evaluasi 20 tahun desentralisasi dengan data delivery public service di daerah se-Indonesia. Kami melototin data 20 tahun terakhir desentralisasi. Hasilnya begini. Ini Jawa, ini Papua, tahun 1998. Dari tahun 2000 mulai desentralisasi undang-undang. Setelah 20 tahun, begini. Jawa, Papua. Jadi desentralisasi, apakah bisa meningkatkan state capacity daerah? Bisa. State capacity Papua sekarang itu lebih bagus dari Jawa tahun 2000. Tapi tetap tidak bisa menutup. Saya tulis di jurnal itu. Judulnya Input, Outputs, and Outcomes State Capacity in Indonesian Subnational Government. Pokoknya ini adalah Evidence 20 Years of Decentralization. Nugroho dan Sujarwoto 2021, Anda download sendiri. Kalau Anda nggak punya, nanti minta Mas Joko taruh, nanti dikirimin papernya. Saya kirimin papernya, full jurnal. Anda baca. Mengapa? Karena daerah itu punya kuasanya sendiri. Guru itu lebih mendengarkan kepala dinas pendidikan daripada Mendikbud. Dokter lebih mendengarkan kepala dinas kesehatan ketimbang Menkes. Jadi kalau pertanyaanmu adalah pemerintah pusat dan daerah,
Apakah bisa daerah punya prioritas berbeda? Bisa. Kalau satu, kepala daerahnya dari partai yang bukan partai pemenang pusat dan mau berbeda, kecuali semua koalisi. Nah, itu lain soal. Atau daerah punya prioritasnya sendiri yang harusnya memang punya. Kan toh berbeda kan daerah antar daerah. Ya kan? Jadi kalau Anda bertanya prioritas sama daerah, Anda lihat setelah November. November besok ada 500 berapa ya, Ustaz? 520 apa? Bukan. Pilkada. 500 berapa yang apa? 540 sekian provinsi, kabupaten, kota. Itu masif itu. Anda mesti melihat. Alat pusat mengontrol daerah hanyalah transfer daerah. Hanya itu syaratnya. Nah, ya kan? Untuk menentukan bahwa prioritasnya harus masuk kan? Transfer daerah, entah dekon, entah dana bagi hasil, apapun yang dikaitkan dengan program kan? Misalnya saya di SDGs ini, dana dekon itu nyambung ke SDGs. Diberi dana tambahan ini ya, tapi kamu ngejar ini, sanitasi, apa kayak gitu-gitu ya. Jadi, mesti diakui satu-satunya saat ini yang paling efektif dalam relasi pusat dan daerah adalah transfer daerah. Jadi, politiknya politik fiskal, politik anggaran. Kan Anda tahu ya, dari APBN, sepertiga bayar utang, sepertiga transfer daerah, sepertiga pemerintah pusat. Power sharing, eksekutif legislatif. Kalau semuanya koalisi nggak ada power sharing, Mas. Kalau semuanya koalisi nggak bisa. Kalau semua, ya sudah, gitu kan. Sebenarnya kan gini. Nah, dan ini tadi mempengaruhi ini ya, mempengaruhi struktur kelembagaan. Saya kemarin kan melihat cerita mana Nasdem sama PKB sudah siap-siap masuk koalisi itu kan. Terus kemudian kekhawatiran kan orang-orang itu siapa jatah menteri gitu kan. Saya ngobrol dengan wartawan, wawancara atau ngobrol, saya nggak tahu dikutip atau nggak, dan saya nggak peduli. Saya ketemu ngobrol di pembukaan pamerannya Mas Butet tadi malam. Gimana pendapat Mas Januar? Saya bilang begini, yang paling berhak dan bekerja keras, berdarah-darah, berkeringat itu partai pengusungnya Pak Prabowo. Nah kalau Nasdem sama PKB itu kan nggak berdarah-darah, keringat aja enggak untuk memenangkan Pak Prabowo. Kenapa mereka merasa berhak untuk masuk kabinet gitu? Terus tinggal pergi tertawanya. Ini kalau besok semuanya koalisi, nggak ada power sharing. Yang ada adalah eksekutif membuat rencana kerja, datang ke DPR, meminta penegasan dalam bentuk regulasi. Dia mau jalan, bentur sesuatu, dia akan bilang pada DPR, buatlah undang-undang. Udah yang terjadi. Hanya dan jika hanya ada oposisi, maka kita bisa bicara mengenai ini. Tapi power sharingnya adalah eksekutif ya, mengeksekut. Besok DPR akan diminta untuk menyiapkan legislasi. Ini yang membuat saya jadi berpikir agak panjang itu ya. Ini seperti apa nanti kira-kira arah pemerintahan ke depan ini. Itu proses kebijakan, dampak, kemudian di bidang dari sosial ekonomi dan arah lingkungan misalnya ya, kemudian hukum dan HAM. Sekali lagi, saya akan mengajak Anda mendalami ini di atas kertas, baik-baik semuanya. Di atas kertas. Yang paling mild, nggak disentuh adalah lingkungan. Itu di Astagita nggak banyak disentuh. Hukum dan HAM di luar dugaan cukup banyak disentuh. Pak Prabowo itu ingin menghentikan korupsi, kalau membaca itu ingin penegakan hukum, ingin betul HAM-nya nggak muncul banyak, tapi penegakan hukumnya. Jadi lingkungan, coba dicek ya, saya mungkin salah, lingkungan dan HAM itu nggak terlalu menonjol, tapi law dan sosial ekonomi apalagi itu kencang banget Pak Prabowo. Bagi yang belajar HI, mungkin Anda akan merasa ada proteksionisme gitu ya. Dia pokoknya Indonesia, kedaulatan Indonesia, dia ngomong. Pak Prabowo akan sangat concern citra Indonesia di luar, tapi begitu kedaulatan disentuh-sentuh, dia akan misalnya Australia atau Vanuatu mempertanyakan Papua, itu selesai itu nanti. Udah pasti lewat itu, ya kan? Tapi dia akan mencari panggung-panggung besar untuk mengatakan tentang Indonesia. Bagi yang bisnis misalnya ya, bertanya Anda misalnya apakah ini Cina atau Amerika ini?
Dugaan saya relasi dengan Cina akan diperkuat. Dengan Amerika nggak tahu saya. Amerika yang akan menang Trump kan. Jadi kita akan punya Bongbong di Filipina, kita akan punya Pak Prabowo di sini, kita akan punya Trump di Amerika. Sekarang Modi ikut joget-joget ya kan. Kalau Anda mengikuti India itu kan apa bagus vibe-nya. Saya nggak tahu tata dunia baru nanti ini seperti apa ini ya. Tapi kalau kita mau pragmatis dan Anda mau, ini yang PNS ya, Anda ya, bikinlah jalur karirmu sendiri. Sehingga umurmu 45 tahun, kamu 4C. Percaya saya. Kalau bisa kamu 40 tahun, kalau nggak bisa 45 tahun, kamu 4C. Agar bisa jadi dirjen atau deputi. Serius. Kalau kalian 45 tahun belum 4C, agak panjang penderitaanmu. Kamu harus bikin karir manajemen untuk dirimu sendiri. Bikin peer, kelompok, saling dorong. Yang PNS, target 45 tahun, 4C. Kalau kalian jadi eselon 1 umur 45 tahun, kamu masih punya waktu sampai umur 60 tahun. 15 tahun kamu punya waktu untuk berkarir sebagai eselon 1. Tapi kalau kamu jadi eselon 1 baru umur 54, itu pun baru staf ahli, dijadikan deputi umurmu 57, kamu jadinya kayak sekarang ya. Udah. Jadi itu penting. Mengapa saya kaitkan dengan nama yang tadi? Karena kalau kita bicara ini impact ya, proses kebijakan Pak Prabowo, no one knows sampai itu dijalankan. Ini ya, ada penghapusnya nggak ini? Oh, ada. Oke ya. Loh, ini spidol apa ini? Wah, jangan bercanda, kita cuma pinjam ruangan ini loh ini. Ada orang Maksima di sini. Sini Mas ya. Oke. Ini ya, siklus umum. Ini periode 1, ini periode 2. Ada 5 tahun. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oke. Presiden baru masuk. Dia butuh 2 tahun untuk konsolidasi. Teknokratik dan politik. Teknokratik itu setahun biasanya, politik itu 2 tahun. Oke? Lalu dia bekerja 2 tahun, ini konsolidasi, lalu ini kerja 2 tahun. Tahun terakhir, periode pertama, dia nyiapin pemilu agar kepilih lagi. Begitu masuk periode kedua, kabinetnya diganti lagi, dia konsolidasi lagi 2 tahun. Bekerja 2 tahun, lalu ini menyiapkan penggantinya. Jadi, inilah periode kabinet bekerja. Dalam masa-masa ini, negara dijalankan oleh eselon 1 atau eselon 2 ke bawah. Menterinya nggak ngurus. Anda pasti mengalami dalam pemilu kemarin. Menterimu banyak hilangnya. Oke? Jadi, kalau kita mau bicara prioritas kebijakan, balik lagi, dampaknya apa? We never know sampai ada konsolidasi teknokratik dan politik. Saya menduga siapapun yang akan diangkat Prabowo jadi menteri 6 bulan sampai 1 tahun pertama itu sangat prone untuk di reshuffle. Jadi setelah reshuffle pertama Anda baru dapat sense yang stabil. Dugaan saya. Masuk pertama, Prabowo akan menarik menteri-menteri. Yang saya khawatirkan kata NSC adalah orang-orang yang progresif jadikan menteri dulu. Sehingga orang dapat citra, wah pemerintahan Pak Prabowo itu orang yang reformis. Belum setahun di reshuffle, diganti orang-orangnya dia. Saya nggak tahu, mudah-mudahan saya salah. Tapi itu kekhawatiran saya. Tapi coba lihat, makanya tahun kedua 2026 itu dugaan saya sudah mulai the dust will settle ya, kira tahun 2000. Anda lihat. Transisi sudah saya ceritakan di awal pembukaan tadi malam. Peran kementerian seperti misalnya Bappenas. Isu yang paling besar dengan Bappenas adalah penggabungan DJA dengan Bappenas. Jadi ada 2 isu kelembagaan besar ya di luar Menko dibutuhkan atau tidak di zaman Pak Prabowo. Yang pertama adalah penyatuan DJA dengan Bappenas. Ini bukan wacana baru loh ya. Ini wacana sejak akhir
Bahkan pemerintahan Pak SBY periode kedua itu sudah ngomong ini. Karena tahu bahwa sejak Pak Harto jatuh 1998, zaman Pak Harto ya, Wamen Bapenas itu Men Panerbe. Zaman Pak Harto, Bapenas itu dengan Kementerian Keuangan khususnya anggaran itu begini. Makanya apapun yang dimaui Pak Harto terjadi. Makanya ada SD Inpres, Anda nggak mengalami zaman saya itu kan, SD Inpres, Puskesmas Inpres, instruksi Presiden. Presiden menginstruksikan, jalan, karena dianggarkan di dalam Bapenas dapat anggaran jalan orangnya ada. Wakil Menteri Bapenas itu adalah Menteri Pan-RB. Diperkuat di zamannya Pak Harto, kantor di Presiden itu namanya Sesdalobang, Sekretaris Pengendalian Operasi Pembangunan, yang sekarang harusnya KSP itu. Itu zaman Pak Harto itu. Sangat efektif. Pak Harto jatuh, bubar semua itu. Pecahlah rejim menjadi rejim perencanaan di bawah Bapenas dan rejim penganggaran di bawah Kementerian Keuangan. Yang nggak pernah komunikasi sampai dipaksa kan Undang-Undang 17 kalau nggak salah untuk perencanaan dan penganggaran. Yang pada prakteknya soal Krisna itu nggak selalu mulus. Nah, Prabowo mengangkat ini lagi. Kalau Anda lihat 01, 02, 03, tiga-tiganya mengangkat hal yang sama. Ganjar juga mengusulkan itu, Anies juga mengusulkan itu, agar DJA digabung dengan Bapenas. Makanya Bapenas paling awal alert, siapapun besok yang menang jadi presiden, Bapenas digabung dengan DJA. Nah, menghadapi ini mesti ada penyiapan internal organisasi. DJA gaji segini, Bapenas segini ya. Anda kira DJA mau diturunkan? Nah, kalau naikin Bapenas semua terus gimana? Saya nggak tahu. Itu baru implikasi anggaran, belum implikasi kelembagaan. Saya tidak tahu. Hal kedua yang dijanjikan oleh Prabowo dan semua capres lain sebenarnya adalah pembentukan BPN, Badan Penerimaan Negara, yaitu penggabungan antara pajak dengan bea cukai. Itu yang menjadi catatan penting. Catatan saya begini. Ini guyon ya, waktu itu setelah selesai, sebelum pemilu malah, saya ngobrol panjang dengan Pak Harso. Saya menulis 2 artikel di Kompas tahun 2023. Yang satu judulnya Urgensi Reformasi Birokrasi Jokowi. Yang kedua judulnya Kesinambungan Pembangunan. Di Kompas. Dua-duanya satu halaman dimuat di Kompas. Di 2 artikel itu, saya menulis exactly yang saya bilang ini. DJA digabung dengan Bapenas, san perlunya BPN. Sampai Pak Harso bilang, ini idenya Januari ini dimasuk di visi misi ketiga partai. Dan yang kamu itu pendukung 01, 02, atau 03, tiga-tiganya ada semua kan? Saya bilang, Pak itu akal sehat saja. Tapi di tulisan itu saya buat caveatnya. Caveatnya apa? Pemerintahan baru, ingat ini, kalau dia mengubah kelembagaan, dia nggak bisa lari. Nggak bisa lari dia. Anda lihat sektor riset. Pak Jokowi periode kedua. Pembentukan BRIN, pembubaran Kemenristek. Kapan BRIN baru bekerja? Baru tahun 2022, akhir 2023. Sejak Pak Jokowi terpilih 2019. Butuh waktu lama loh ya. Jadi kalau besok misalnya Pak Prabowo memaksakan pembentukan BPN langsung, dan dia mau mengejar tax ratio, nggak dapat dia, pasti, yakin saya. Karena membentuk badan baru, butuh perpres baru, ngatur kan, undang-undang keuangan negara mungkin perlu diubah, lama itu, dia nggak akan bisa lari. Yang paling masuk akal dari 2 janji Pak Prabowo adalah menggabung DJA ke Bapenas. Itu dulu. Tapi pembentukan BPN, Badan Penerimaan Negara, dugaan saya tidak. Tapi saya tidak tahu siapa Menteri Keuangannya. Dan saya tidak tahu bagaimana dealnya. Tapi kira-kira seperti itu. Itu soal peran strateginya. Jadi Bapenas akan kunci, Mas. Pertanyaan mendasar Bapenas adalah, apakah Bapenas masih berstatus kementerian atau tidak? Kalau digabungkan dengan DJA, apakah menjadi badan saja, tidak jadi kementerian? Jadi dibrinkan itu dihilangkan status kementeriannya, terus dipakai untuk kementerian yang lain, kan bisa Bapenas. Saya ditanya oleh Pak Harso, dan saya sebut di dalam tulisan saya di Kompas itu, Bapenas itu mestinya punya ditambahin 1, Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Nasional harusnya.
Jadi harus ada fungsi oversight harusnya. Dan Pak Arso senang banget. Saya terus dikompasi. Yang saya omongkan ini nggak ada yang tutup-tutupan tuh, nggak. Karena memang itu usulan untuk reformasi birokrasi. Bappenas akan tetap dibutuhkan. Apakah statusnya masih kementerian atau tidak, saya tidak tahu. Bagaimana dampak penggabungan dengan DCA yang most likely akan terjadi. Strategi yang lain, desa aman dugaan saya. Desa itu kan begini. Dulu desa itu hanya satu dirjen di Kementerian Desa. Tapi dengan undang-undang desa, kemudian satu dirjen itu menjadi satu kementerian. Sampai sekarang masih banyak itu grudge, grundelan orang-orang Kemendagri. Harusnya Kementerian Desa itu nggak perlu ada. Itu cukup satu deputi itu kan. Tapi mau tidak mau, Anda itu mengurusi konstituen gede banget secara politik. Membubarkan Kementerian Desa itu akan cari perkara. Aman lah Anda. Siapa lagi yang nggak yakin? LAN, BKN, most likely akan digabung dengan MANRB. Saya nggak tahu apakah benar, tapi kalau salah kan ya lebih baik saya salah ya kan. Tapi dugaan saya, mengapa akan digabung? Salah satu keluhan terbesar adalah mandeknya manajemen talenta ASN. Sekarang dengan semua difungsionalkan itu, dihilangkan eselon itu, jalur karirnya jadi bingung sendiri kan, ya kan? Anda mau jadi apa habis ini, coba tergantung profesinya di mana gitu kan? Jadi dua, itu ditambah BRIN, di mana semua R&D, apa Litbang, tarik semua ke BRIN kan? BRIN jadi gede banget kan? Jadi terus sekarang jalur karir itu bingung semua orang. Nah, saya nggak tahu Anda mau memberdayakan atau mengusulkan apa. Idenya adalah career progression yang menangani BKN. Jadi penugasan deployment and career progression itu tugasnya BKN. Tapi capacity building itu tugasnya LAN. Maka LAN itu tugasnya adalah menyiapkan training-training kan. Anda kan punya diklat tim 1, 2, 3. Anda punya LRA, Anda punya apa lagi nggak tahu. Tapi masih zaman Orde Baru semua. Saya pernah datang ke kampusnya itu, yang luar biasa itu menurut saya. Harusnya itu direform itu, jadi modern gitu. Lah semua orang udah digital. Ada yang pernah datang ke Jompongan? Kampusnya LAN? Apa? Nah itu kantor uangnya saya tanya. Yang lain udah ada yang pernah sana belum? Udah diklat tim S12 saya Pak. Di situ kan? Pameran itu kan Pak. Iya ya ampun itu kan. Itu kan ruangannya yang menurut saya sudah sangat so yesterday gitu ya. Harusnya itu dirombak. Harusnya pemerintah itu punya corporate university-nya. Dan itu mestinya LAN itu. Nah, saya nggak tahu apa yang menghambat itu. Lihat ya, orang yang swasta mungkin senyum-senyum ini ngeliatin pemerintahnya kan. Karena Anda nggak bisa compete. Saya di Seknas SDGs, Bappenas. Kami mendapatkan sedikit privilege untuk bisa menggaji sedikit lebih mahal, lebih tinggi dibandingkan kalau di PNS. Karena orang-orang dengan kapasitas seperti itu memilih swasta, ya enggak? Bandingkan dengan Singapura, lulusan terbaik mereka obsesi masuk ke swasta, ke pemerintah, ke PNS gede banget, karena mereka gajinya kompetitif. Di kita enggak. Salah satu alasan mengapa dibuat DTO-nya di Peruri adalah untuk itu. Karena KL nggak bisa menggaji kan? Yang bisa menggaji itu kan? Sehingga, karena digital talent itu anak umur 25 tahun, anak umur 30 tahun itu gajinya sudah 25, 30, ada yang 40. Mana bisa pakai SPU? Nggak bakal, siapa yang gaji segitu kan? Direktur aja berapa kan? Ya nggak? Nah, kalau pemerintah nggak punya terobosan, kita, mohon maaf sekali, kita tidak akan pernah punya orang-orang terbaik yang masuk ke jajaran pemerintah. Orang terbaik lari ke swasta semua. Jujur, Anda cek lulusan 10 besar, UGM, ITB, UNER, UI, ITS, cek dengan seluruh kejujuran, mereka pilih kerja di mana. Nggak ada yang PNS. Dengan segala hormat. Mungkin setelah mereka dapat hidayah gitu, mereka baru balik. Tapi enggak, serius. Mereka nggak mau jadi PNS, mereka nggak mau jadi dosen. Jadi, kita membiarkan dua sektor besar yang mempengaruhi hidup kita diisi oleh second best. Guru-guru kita second best, dosen-dosen kita second best, PNS-PNS kita second best. Kalau Anda menuntut Indonesia jadi negara the best, ya nggak bisa, gimana yang bener aja. Kalau Anda nggak bisa, kalau kita nggak bisa menarik the best talent masuk ke sektor publik kita berantakan. Udah, percaya saya. Itu mengapa satu yang perlu saya apresiasi dari pemerintahan Pak Jokowi meneruskan Pak SBY, setidaknya logiknya adalah
munculnya PMO, meskipun itu didebat banyak oleh teman-teman birokrasi. PMO, Project Management Office, itu didebat oleh banyak pihak. Tapi menurut saya, itu ada nilai positifnya. Meskipun seharusnya PMO itu temporary. PMO itu ada di sana untuk menggait kapasitas birokrasi naik, setelah naik PMO itu dibubarkan. PMO itu dalam bahasa lain namanya delivery unit. Jadi yang dulu disebut dengan shadow timnya Nadiem itu sebenarnya delivery unit. Saya cerita sedikit. Kalau Anda bisa online, carilah orang namanya Michael Barber. Michael Barber itu nulis buku Delivery 101. Kalau kalian punya duit, beli Delivery 101. Ada di Peri Plus mungkin atau ada di Amazon. Michael Barber itu penasehatnya Tony Blair. Tony Blair jadi Perdana Menteri. Dia diwarisi birokrasi Inggris yang udah bagus bagi kita, bagi Tony Blair masih lambat. Michael Barber menasihati Tony Blair, kamu mesti punya unit yang bertanggung jawab langsung pada kamu, yang tugasnya memicu birokrasi bekerja. Kira-kira begitu omongannya Michael Barber pada Tony Blair. Gimana caranya? Bentuk unit, isinya orang-orang non-pemerintah, digaji kompetitif, melapor kepada kamu untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah, di mana masukkan unsur-unsur pemerintahmu untuk dikoordinasi. Akhirnya Tony Blair, ya kan saya sudah punya birokrasi, enggak peduli, birokrasimu justru mengikuti langkah dia. Maka dibentuklah PMDU, Prime Minister Delivery Unit, dipimpin Michael Barber. Michael Barber itu kalau rapat kabinet duduknya di sebelah Perdana Menteri, bukan State Secretary, tapi Michael Barber, Direktur PMO. Dan Tony Blair bilang, menteri-menteri kinerjamu lapor ke Michael Barber. 4 tahun improve, tahun berikutnya improve, langsung semua negara bekas jajahan Inggris bikin PMD. Malaysia bikin pemandu, Brunei bikin, Australia bikin, Singapura bikin, semua delivery unit. Michael Barber ini kenal dengan orang Indonesia namanya Kuntoro Mangkusubroto. Ngobrol, Pak Kuntoro dapat tugas dari Pak SBY ngurusi Aceh, Nias, BRR. Maka Kuntoro menggunakan pendekatan delivery unit, namanya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias. Dia bilang, di rapat kabinet saya jadi kepala badan, tapi saya duduk dengan presiden. Aku terus cerita ke saya itu, sejarah itu, sebelum beliau, untung saya diajar dia langsung ya, ilmu-ilmu itu saya Pak Kuntoro. Dia cerita, Yanuar saya itu duduk sebelah presiden, di rapat kabinet saya datang. Maka dia bikin office BRR di Aceh. Kumham mengatakan, untuk ngurusi visa atau imigrasi datang ke Jakarta. Pak Kuntoro, enggak, you bikin kantor di Aceh. Karena dia delivery unitnya presiden kan. Karena tugas saya beresin Aceh cuma 4 tahun. Kalau harus ngurusi birokrasi ke Jakarta, kelamaan. Gegeran menteri-menteri itu dengan Pak Kuntoro. Pak Kuntoro bilang pada presiden, kalau you nggak mengikuti yang saya minta, bubarkan saja, saya keluar. Nggak berani Pak SBY sama Pak Kuntoro. Maka Kumham diminta membuat kantor imigrasi di sana. Semua KL punya office di Aceh. Jadi semua urusan selesaikan dari Aceh. Mulai dari visa, imigrasi, semua dari sana semua. Dalam 4 tahun, recover. Kalau Anda tahu sekarang geotagging, program-programmu di KL-mu, geotagging itu dari BRR. Pak Kuntoro membangun rumah, 1000 rumah dalam 4 tahun. Ketika Pak Kuntoro presentasi, ada NGO yang teriak, bohong itu Kuntoro, mana rumahnya? Terdiam Pak Kuntoro. Harus ke geotagging. Setiap rumah yang dibangun diberi geotag. Paparan, jebret, ini lokasi rumah-rumahnya. Orang nggak bisa berdebat. Sekarang semua program pasti pakai geotagging kan? Itu warisan dari Kuntoro. Udah, periode kedua Pak SBY ngeliat efektifnya Kuntoro kan? Pak Kun, saya dibantu periode kedua. Maka officially didirikan UKP 4. UKP 3R Marsilam dibubarkan, didirikan UKP 4. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Bahasa Inggrisnya, President's Delivery Unit for Development Monitoring and Oversight. Officially, UKP 4 adalah the first delivery unit pemerintah. Tapi practically BRR.
ide Pak Kuntoro itu jalan. Jadi dulu kan nyinyirnya, waktu saya di Inggris saya masih nyinyir sama Pak SBY kan, pemerintahan autopilot itu kan, benar autopilot, bukan autopilot, yang menjalankan si UKP 4 ini 11+3 sampai saya dipulangkan ke Indonesia, saya melihat sendiri di dalam UKP 4. UKP 4 itu strukturnya, delivery unitnya sama seperti permintaan Michael Barber, ada namanya core team, lalu satelit. Core team UKP 4 itu cuma 26 orang plus menteri Pak Kuntoro, 26 orang tok, saya orang ke-26 yang direkrut terakhir. Satelitnya ada 100. Kami punya ruangan namanya war room, 100 orang ini tidak boleh masuk. Kami punya anggaran, punya dana dari Setnek gabung delivery unit ini. Pak Kuntoro selesai, Pak SBY selesai, ide delivery unit ini diteruskan Pak Jokowi setidaknya, atau orang-orang yang pernah mengenal itu. Bu Susi bikin Satgas 115, itu delivery unit. Kemenko Perekonomian bikin KPPIP, Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas, itu delivery unit. Satu peta, bikin sekretariat satu peta, itu delivery unit. Mendeliver. Isinya orang-orang non pemerintah yang nyantol ke birokrasi untuk mempercepat kerja birokrasi. Pertanyaannya, apa indikator PMO itu sukses ketika dia bubar? Karena berarti birokrasinya sudah naik kapasitasnya, jangan diperpanjang. Di Inggris sudah nggak ada PMO, udah nggak ada. Michael Barber knighthood oleh Elizabeth II, jadikan Sir dia. Namanya dia sekarang Sir Michael Barber. Karena dia menaikkan seluruh kinerja, maka gajinya naik segala macam. Nah kita enggak, itu loh masalahnya. Itu tugasnya Pak Nervi sebenarnya. Oke, sorry jadi agak panjang. Oposisi sudah fiskal. Terakhir, ini sudah saya jawab kan? Fiskal. Kita akan beroperasi kira-kira dengan 3.300 sampai 3.600 T setahun APBN. Jadi untuk pemerintah pusat kira-kira ada 1.100-an T setahun. Sejauh mana itu mampu? Kalau saya tidak melihat postur APBN, saya akan susah mengatakan. Tapi kalau kalian berminat, cobalah ikut kursus atau ikut capacity building mengenai penganggaran. Cara paling gampang untuk tracking prioritas pemerintah adalah lewat anggaran. Itu cara yang paling gampang. Alokasinya berapa? Jadi sekali lagi APBN itu kira-kira sepertiga transfer daerah, sepertiga bayar utang, sepertiga untuk pemerintah pusat. Itu alokasinya. Tapi ada sektor kan? Anda cek sektor. Sektor yang mendapatkan anggaran terbesar adalah sektor yang jadi prioritas. Saya belum bisa ngomong sekarang, tapi kapasitas fiskal kita akan segitu. Kan pemerintah itu ngurusnya fiskal ya, bukan moneter kan. Kalau moneter kan BI, itu urusannya mereka. Suku bunga dan lain-lain itu kita nggak bisa cawe-cawe. Tapi kalau Anda bicara kapasitas fiskal, saya kira itu mungkin kita perlu bikin PK khusus tentang keuangan negara setelah APBN-nya keluar gitu ya, untuk melihat lebih dalam. Tapi kira-kira itu yang akan dipunyai oleh pemerintah. Maka menjadi penting dari 8-17-8 tadi, quick wins-nya Prabowo itu dipetakan ke situ. Oke, itu 13 pertanyaan pertama. Saya mau minum, ada lagi pertanyaan berikutnya, silakan. Boleh, kan kita masih punya waktu panjang.